gerbang pintu pencarian, terhampar samudra pikiran, arus gagasan gelombang dugaan mengalir dari zaman ke zaman. Dari lidah ke lidah, dari budaya ke budaya, namun hati manusia tetap menunjuk satu arah. Ada sumber yang lebih tinggi dari segala yang tampak. Dalam riuhnya teori dan aliran, dalam silang pendapat yang tak berkesudahan, manusia sejak awal mula seakan sepakat tanpa perjanjian. Ada pencipta, ada penjerat pertama, ada tangan yang menata semesta. Karena hidup mengajarkan satu hal sederhana: setiap makhluk lahir dari makhluk sebelumnya. Manusia dari orang tuanya, hewan dari jenisnya, tumbuhan dari benih yang mendahuluinya. Rantai ini tak mungkin memanjang tanpa ujung, sebab bila tak ada awal, takkan pernah ada kehidupan. Dan bila dikatakan alam menciptakan dirinya sendiri, maka hilanglah makna, sebab dan tujuan. Karena hukum tak punya niat dan materi tak punya kehendak. Siapa yang menata hukum? Siapa yang mengatur syarat-syarat awal? Jika alam bekerja, maka ada yang membuatnya bekerja. Jika hidup muncul, maka ada yang meniupkan hidup. Jika kehendak bangkit, maka ada sumber kehendak itu. Bahkan bila alam menyediakan kondisi itu sendiri perlu penetap. Karena hukum tak mencipta dirinya dan tak bergerak tanpa batas yang digariskan. Lalu datanglah teori evolusi yang menjelaskan perubahan bukan penciptaan dari ketiadaan. Evolusi mengubah makhluk yang ada, bukan melahirkan makhluk pertama. Dan tetap berdiri pertanyaan yang tak terhapus: dari mana asal pertama? Ledakan besar kata sebagian orang melahirkan bintang dan galaksi, namun ledakan tak menjelaskan mengapa ia terjadi atau dari mana hukum yang menuntunnya datang. Tak ada pohon tanpa benih, tak ada makhluk tanpa rahim. Maka bagaimana mungkin seluruh alam muncul dari ketiadaan tanpa penyebab? Hukum tanpa kehendak tak bisa memilih, materi tanpa jiwa tak bisa mengarah. Namun makhluk hidup, bahkan bakteri kecil, bergerak seakan tahu tujuan. Dari mana datangnya arah itu, dari mana munculnya kehendak. Kehendak bukan organ, bukan daging, bukan saraf. Ia tetap ada meski tubuh rusak. Yang hilang hanyalah kemampuan menampakkannya. Agen hanyalah cetak biru, bukan sumber jiwa. Ia membangun ruang dalam tubuh agar kehendak dapat menampakkan dirinya. Perbedaan makhluk bukan pada ada atau tidaknya kehendak, melainkan pada tingkat kesadaran dan kemampuan mengungkapkannya. Jika hukum tak punya kehendak, materi tak punya kehendak, program tak punya kehendak, namun makhluk hidup memilikinya, maka logika menunjuk pada sumber yang mendahului semuanya. Sesuatu yang bukan materi, bukan hukum, namun memunculkan
kehendaknya. Dari yang tampak kita menuju yang tak tampak, dari hukum menuju penetap hukum, beri hidup menuju pemberi hidup, dari kehendak menuju sumber kehendak, dan pada akhirnya setiap pencari yang jujur akan sampai pada satu kesimpulan. Ada yang maha mengatur, yang maha mencipta, yang maha menghidupkan.